لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر النبي الفاتحة. الحمد لله رب العالمين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ونتعلم الفرة والاستفرة والتذكر والتذكيرة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. وصلى الله على سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Qala al-musannif hafizahullahu ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid daraini amin. Wa qala radhiyallahu an, meneruskan pembahasan tentang talabul ilm, menuntut ilmu syariat, ilmu Nabi Muhammad, walaupun sedikit demi sedikit, tetapi itu mengalahkan amal ibadah yang banyak. Maka itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dikatakan barang siapa yang suka duduk dengan para alim ulama, baik di majelisnya, di rumahnya, bertanya satu hukum, mendapatkan ilmu dan hikmah, afdal min ibadah walau taqatta'a fil ibadah irban irbah, lebih baik daripada dia ibadah sampai badannya hancur. Ada orang ibadah saking banyak ibadahnya hancur badannya, tapi dibandingkan dengan orang yang duduk sesaat dengan niat yang baik karena Allah, menuntut ilmu Nabi Muhammad dengan para alim ulama, itu lebih baik. Makanya Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah ditanya, pertanyaannya, ahabbu ilaika aw yata'allamal Qur'an anir rajuli yaghzu. Beliau pernah ditanya tentang orang-orang yang berperang di jalan Allah. Pertanyaannya, mana yang lebih kau sukai? Mana yang lebih kau cintai? Orang yang berperang di jalan Allah atau orang yang belajar ilmu, belajar Quran? Maka Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau pun menjawab, ya ta'allamul Quran. Aku lebih cinta, lebih suka dengan orang yang mau belajar Al-Quran, belajar agama. Ketika ditanya, kenapa? Apakah kalian tidak mendengar hadis Rasulullah? Nabi Muhammad bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Kata Rasulullah, sebaik-baik orang di antara kalian yang mau belajar Quran dan yang mau mengajarkan Al-Quran. Al-Quran itu kan sumber ilmu, sumbernya syariat. Belajar Quran, belajar hadis, belajar tafsir, belajar ilmu syariat, belajar ilmu fikih, ilmu tajwid, ilmu faraid, semua ilmu yang diwariskan Rasulullah itu sumbernya Al-Quran.
maka aku lebih cinta dengan orang yang mau belajar Quran. Kenapa? Karena orang-orang yang menuntut ilmu itu akan diberikan keberkahan fid dunya wal akhirah. Kita bisa melihat para alim ulama kita yang terdahulu. Makanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Sarir qalamil alim tasbih." Tinta seorang ulama ketika dia nulis ilmu, nulis karangan-karangan kitab mereka, itu tintanya disamakan dengan Allah tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi bapak ibu yang mencatat setiap majelis taklim, itu tintanya bagaikan tasbih. Maka itu saya pernah mengatakan, sangat disayangkan ada majelis dia dengar tapi sambil sholawat, sambil zikir. Bukan tempatnya hadirin. Tempat majelis itu tempat menuntut ilmu. Hati menyimak melalui telinga, tangan mencatat. Apa kata Rasulullah? Apa kata para ulama? Tinta yang kalian catat itu diberikan pahala tasbih. Ada apa kita repot-repot berzikir? Nanti habis pengajian, wah ente mau berzikir 1000, 2000, terserah. Apalagi yang dibuka kitab ini kitab fikih, itu harus dengan pemahaman ya yang jelas, hati yang peka, telinga yang siap, karena ini wajib. Sedangkan berzikir hukumnya sunnah, dan berzikir kapanpun bisa, tidak ada waktunya, 24 jam bebas. Mau berdiri, mau duduk, mau telentang, mau dimanapun kita berzikir boleh. Yang penting tidak saat belajar. Kenapa? Karena tulisan kita, duduknya kita itu dihitung tasbih, dihitung zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tulisan orang alim, melihat tulisan orang alim itu ibadah. Sama halnya kalau kita mencatat di majelis taklim, di rumah kita buka lagi, kita baca lagi, itu tetap Allah hitung pahala tasbih. Apalagi kita ajarkan. Melihatnya saja luar biasa. Dan tinta yang kita keluarkan itu dihitung oleh Allah kadami syahid, seperti darah orang yang mati syahid. Darah orang yang mati syahid itu luar biasa hadirin. Makanya pantas mereka dapat karomah. Al-Imam Nawawi, beliau punya karomah. Kalau lampu apa yang pakai korek itu, orang zaman dulu belum ada listrik hadirin ya, lampu yang pakai api, pakai sumbu itu. Nah itulah, itu kalau angin terlalu kencang, padam itu api, subhanallah, tangan beliau terang, sehingga tangan beliau itu mengalahkan lampu yang ada di sini, terang. Itu karomah Imam Nawawi. Kenapa? Allah tidak mau ketika ada seorang ulama yang sedang menulis ilmu Nabi Muhammad terputus hanya karena mati lampu. Allah berikan keramat, tangannya terang, sehingga beliau melanjutkan karangan-karangan kitab beliau. Satu zaman juga dengan beliau Al-Imamur Rafi'i. Al-Imam Rafi'i luar biasa juga. Ketika ngarang kitab, mati lampu, pulpennya terang. Pulpennya terang. Kalau kita bisa juga terang, tapi memang ada senternya. Nah, itu karomah. Subhanallah, Al-Imam Al-Ghazali, beliau setelah wafat, ada seorang pecinta beliau bermimpi melihat beliau itu di surga, di istana yang megah, yang mewah, dimuliakan Allah, tempatnya nikmat, tidak pernah dipandang di dunia. Maka dia bertanya, "Ya Imam, dengan apa kau mendapatkan makom yang sangat tinggi seperti ini di akhirat, di alam barzakh?
kau sudah dimuliakan Allah. Apa kata Imam Ghazali? Dengan tintaku aku bersedekah dengan seekor lalat. Ketika ngarang kitab ada seekor lalat, itu tidak diusir sama Imam Ghazali, sehingga lalat itu pun kenyang, sampai kenyang dia minum, lari sendiri karena itu. Tinta untuk ngarang kitab itu barokah, memasukkan orang ke dalam surga, asalkan tetap digarisbawahi dengan niat yang baik, niat yang banyak karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang selalu hadir pengajian, mencatat ilmu dan mengamalkan ilmu, nanti ketika dibangkitkan setelah kuburan, mereka digabungkan Allah bersama para anbiya, orang-orang yang mati syahid. Jadi golongan para nabi, kita berdiri bersama para nabi, para rasul. Kenapa? Karena kita meneruskan, mengambil warisan-warisan yang mereka berikan kepada kita. Maka itu ma'asyul hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa para ulama itu barokahnya luar biasa, wajib kita taati? Karena pangkat mereka pengganti para nabi. Mereka yang memberikan ilmu, menyambung lidah Nabi Muhammad. Melihat, jangankan melihat wajah mereka, melihat kitab mereka saja barokah, apalagi melihat mata mereka, wajah mereka. Makanya di Hadramut ada seorang guru yang besar. Beliau kalau pengajian banyak muridnya. Ketika lagi majelis, datang preman, ahli maksiat. Orang ini terkenal di kampungnya ahli maksiat. Tidak ada yang suka sama dia. Terkenal suka melakukan dosa. Tapi subhanallah, ketika pengajian baru dimulai, preman ini, ahli maksiat ini datang, cuma ngintip aja. Datang ke depan situ tuh. Datang ngintip, habis ngintip pergi lagi. Maka ada jamaah yang baru mau datang ngelihat dan di stop, ditanya, kamu ngapain? Kok enggak masuk? Kok cuma ngintip? Kenapa kau ngintip? Apa kata preman ahli maksiat itu? Aku tadi melihat wajah guru kalian, orang soleh. Ketika aku ngintip, ketika aku melihat wajahnya, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan berkat memandang wajah yang soleh, mudah-mudahan wajah yang ahli maksiat ini dapat barokah, diampunkan segala dosa-dosaku ya Allah. Ini baru mandang ulama, belum nabi, belum rasul. Itu doanya, mudahan berkat pian guru ulun dapat berkah. Itu bahasa kitanya. Kemudian orang yang mendengar jawaban ini duduk di majelis, dipanggil sama syekh tersebut. Kata guru tersebut, apa yang dia katakan? Karena gurunya tahu dia terkenal ahli maksiat. Maka jamaah majelis tadi menceritakan, tadi dia ngintip hanya ingin melihat wajahmu, dan dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan memandang wajah orang soleh yang taat, yang ahli maksiat dapat berkah, dapat ampunan. Apa kata syekh tersebut? Apa kata guru tersebut? Wahai muridku, kejar orang itu, susul orang itu. Kenapa? Karena tidak ada yang pantas menggantikan posisiku di sini kecuali dia. Langsung dapat berkah, diampunkan Allah dengan izin Allah, diberikan ilmu ladunni, ilmu yang barakah karena hatinya bersih. Makanya di antara para ulama mengatakan, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, beliau pernah mengatakan, zaman dulu orang kalau ke majelis bawa wadah yang kosong, tinggal diisi saja sama guru mereka. Zaman sekarang bawa wadah udah kosong, belobang lagi. Bagaimana mau diisi? Wadahnya kotor, lobang. Apa maksudnya? Hatinya banyak penyakit. Ya mau diisi, kalau embernya belobang ya nggak penuh-penuh. Nah, tadi tergantung bagaimana ketika kita menuntut ilmu, agar ilmu kita diberkahi Allah. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mengatakan,
man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji. Orang yang keluar rumah hadir pengajian itu dihitung jihad di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai pulang ke rumah lagi. Itu hitungannya jihad. Maka itu kata Rasulullah juga di dalam hadis yang lain, man ghada ilal masjid la yurid illa ayata'allam khaira aw yu'allim kana lahu ka ajri hajin tamma hajjatuhu. Kata Rasulullah, tidaklah orang keluar dari rumahnya menuju masjid untuk hadir ke pengajian. Alhamdulillah, di balik papan ini rata-rata masjid ada pengajiannya. Antara maghrib dan isya, habis isya sampai jam 9, ada yang pakai maulid habsinya, banyak. Ada yang di majelis, ada yang di rumah. Alhamdulillah, salah satu masjid yang penuh syiarnya Masjid Al-Munawwar ini, banyak pengajiannya. Maghrib ada, isya ada, subuh ada. Kita ini enggak kekurangan majelis, hadirin. Kita enggak kekurangan guru. Cuman kita ini kurang satu, kurang semangat. Kenapa? Males, kalah sama hawa nafsu. Terkadang kita memandang ilmu Nabi itu enggak terlalu penting. Yang paling penting itu dunia di mata kita, ilmu dunia. Salah. Kalau hidup kita mau berkah, dunia kita mau berkah, dunia kita mau dimudahkan oleh Allah, pandanglah ilmu Nabi Muhammad itu nomor satu, ilmu yang paling dibutuhkan. Maka kata Rasulullah, orang yang ke masjid mau belajar atau mau mengajar, itu pahalanya seperti orang yang ibadah haji, hajinya sempurna. Mungkin di antara kita ada yang belum pernah pergi haji, insya Allah berangkat haji. Tapi setiap duduk di pengajian seperti ini, niat kita baik karena Allah, kepengen senyuman Nabi Muhammad, itu pahalanya sama dengan haji yang mabrur. Belum tentu kita haji mabrur, duit habis, iya, haji kita tertolak atau banyak kurangnya, wal'iyadzubillah min dzalik. Tapi kalau orang membawa niat yang Masya Allah, di pengajian dia mendapatkan pahala haji yang tambah, kata Rasulullah, yang sempurna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah juga mengatakan, man tafaqqah fi dinillah azza wa jal kafahullah ma ahamma. Tidak ada kurangnya, hadirin. Pemberian Allah kepada orang-orang yang duduk di pengajian itu tidak ada kurangnya, berlebihan. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang belajar, memahami pelajarannya untuk mengesahkan amal ibadahnya, maka Allah akan cukupkan apa yang dia inginkan. Sumpeknya diangkat, galaunya diangkat sama Allah, dan rezekinya Allah lancarkan. Bahkan kata Nabi Muhammad, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dia akan dapat rezeki yang tanpa dia sangka-sangka. Ada aja yang bantu, lagi perlu ada aja yang bantu, lagi kepepet ada aja yang nelpon. Berkah apa? Berkah pengajian. Walaupun tujuan utama kita bukan itu, tujuan utama kita lillahi ta'ala, tapi berkah pengajian itu akan melancarkan kita, khususnya daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Rezeki itu banyak, ada rezeki duit, ada rezeki kesehatan, ada rezeki rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan rezeki yang paling besar, anak yang soleh dan solehah, istri yang solehah. Itu rezeki yang tidak ada duanya. Karena banyak orang gagal ke majelis gara-gara anak, gara-gara istri, atau istri gara-gara suami. Betul. Tapi kalau mereka Masya Allah sakinah mawaddah warahmah, bahkan sekeluarga ke pengajian, sekeluarga pengajian, entah dia naik motor, naik mobil, naik Maxim kah, terserah. Ini barokah. Apalagi hanya masalah duit. Mohon maaf, masalah duit ini jangan dipikirkan. Kenapa? Khususnya bagi kita yang aktif di masjid, aktif di pengajian, jangan pernah kita pusing, bingung, resah, galau hanya karena duit. Jangan. Terlalu rendah, terlalu hina. Kita itu suudzon dengan Allah.
Seorang ulama mengatakan, kaifa akhaful faqri wa ana abdul ghina. Bagaimana mungkin aku takut miskin sedangkan aku hamba yang maha kaya? Kalau di hati kita masih takut-takut miskin, besok makan apa, bagaimana caranya bayar ini bayar itu, berarti kita ini hambanya siapa? Sadar, kita ini hambanya Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Hai hambaku, apa yang kalian inginkan, minta kepadaku, karena sesungguhnya kata Allah dalam hadis qudsi, yang kuberikan kepada kalian itu hanya setetes daripada lautan. Kekuasaanku, kekayaanku tidak pernah berkurang, kata Allah. Yang penting ya yakin, husnudzon kita kepada Allah SWT. Apalagi kita yang senang majelis, jangan takut. Tidak ada orang rajin majelis matinya kelaparan, tidak ada. Tidak ada ceritanya. Ulama mati kelaparan, tidak ada ceritanya. Matinya susah, tidak ada ceritanya. Kecuali ulama setan. Banyak itu. Ulama su, yang nerima suap, keluarkan fatwa ini, siap 100 juta. Itu matinya kacau itu. Su'ul khotimah itu. Tapi kalau benar-benar lillahi ta'ala, tidak ada. Makanya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, beliau pernah mengomentari hadis Rasulullah. Rasulullah pernah bersabda, innallaha takaffal li talibil ilmi birizqi. Allah yang menanggung rizki orang-orang yang bermajelis taklim. Allah yang nanggung. Maksudnya apa? Kan memang semua rizki itu dari Allah. Apa maksud Allah yang nanggung? Kata Imam Haddad, hadis ini Allah berikan kemuliaan bagi orang yang talabul ilm, menuntut ilmu. Mereka takaful khas ba'da takafulil am. Maksudnya adalah mereka Allah berikan rezeki umum, juga Allah berikan rezeki khusus. Yang umum dapat. Yang umum itu ya siapa aja. Wa ma min dabba illa wa 'alallahi rizquha. Semua makhluk itu ada rezekinya. Baik dia muslim, mukmin, kafir, Yahudi, Nasrani, ateis, enggak ada agama, semuanya ada rezekinya masing-masing. Semua binatang ada rezekinya. Baik binatang yang paling kecil yang enggak kelihatan mata sampai binatang yang paling besar itu ada rezekinya. Termasuk kita. Kita ini sudah ada rezeki umum. Allah catat ketika kita umur 4 bulan di perut ibu kita. Allah catat rezeki kita. Tapi Allah tambahkan berkah khusus. Ini yang khusus ini enggak Allah berikan kepada yang lain, kecuali Allah berikan kepada orang-orang yang duduk di pengajian. Itu namanya rezeki yang khusus setelah Allah berikan rezeki yang umum. Jadi kita dapat dua, hadirin. Umum dapat, khusus juga dapat. Nah, rezeki khusus ini apa maknanya? Dikomentari lagi oleh para ulama, ziyadatut taisir. Rezeki khusus itu dia akan Allah berikan kemudahan dalam mencari rezeki. Jadi orang yang rajin pengajian, cari duitnya gampang, mudah. Kenapa? Karena dia punya keyakinan sama Allah. Beda sama orang nggak punya ilmu. Majelis yuk, aduh tanggung ini, belum ada yang naik ojek ini, belum ada narik ini, belum ada laku ini. Pikirannya macam-macam. Tapi kalau orang sudah pengajian, dia punya hati yang yakin, husnudzan, dia yakin habis pengajian pasti ada rezeki. Kenapa? Karena Allah pernah berfirman, ana inda dhanni abdi bi. Saya, kata Allah, tergantung prasangka hambaku. Falyadhunna bima sya'. Maka berprasangkalah kalian kepadaku, ya terserah. Kalian berprasangka baik, dapatnya baik. Kalian berprasangka tidak baik, ya tidak baik. Tergantung prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya satu nasihat dari Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habsyi, beliau pernah mengatakan, di zaman sekarang orang banyak yang tidak paham apa makna pengajian. Mereka menganggap pengajian itu hanya menghabiskan waktu. Apalagi di zaman modern ini, bisa nonton di YouTube, di Facebook, dikiranya berkah. Tidak berkah, hadirin.
Pengajian itu berkah, dengan guru, dengan kitab, apalagi di masjid, niat i'tikaf, berapa banyak pahala kita, berapa banyak dosa diampunkan, berapa derajat diangkat oleh Allah. Mereka terlalu menganggap mudah, nanti-nanti aja lah. Mereka lebih mementingkan di dalam mencari rezeki. Kata Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi, kalau mereka tahu duduk di pengajian ini akan memudahkan mereka mencari rezeki, maka mereka akan berbondong-bondong duduk di pengajian. Justru orang yang hadir majelis itulah rezekinya mudah, sangat dimudahkan jalannya oleh Allah dengan keyakinan kita. Nah, itu kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Wa qultu wa min aqwal asbab al-jalibal rizq aidan kama dzakarahul arifun. Maka sebagai tambahan, kata beliau pengarang kitab Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, aku berkata, beliau melanjutkan pembahasan tentang mencari rezeki. Kata beliau, di antara sebab yang paling kuat kita mendapatkan rezeki yang banyak, yang barokah, yang mudah, pertama, iqamatus shalah bitta'zim wal khusyuk. Salat dengan penuh rasa pengagungan kepada Allah. Salat dengan khusyuk, salat dengan hatinya hadir, salat dengan memahami apa yang dia baca. Allahu Akbar, enggak ada ingat kecuali Allah. Ini lagi sujud, Allahu Akbar, ketemu kunci motor. Bagaimana rezeki kita mau lancar? Lagi sholat aja kita ingat dunia. Orang yang sholatnya khusyuk, Masya Allah, itu bisa melancarkan rezekinya. Nah, bagaimana mungkin orang bisa khusyuk kalau tidak ada ilmunya? Balik-balik lagi ke pengajian. Kan di pengajian kita diajarkan tata cara sholat yang khusyuk. Kalau sholat mau khusyuk, berangkat ke masjid jangan ngobrol masalah dunia. Masuk masjid kaki kanan, sholat 2 rakaat, niat i'tikaf, banyak-banyak zikir, banyak salawat, jangan lupa qobliyah. Dari wudunya sudah khusyuk. Nah, itu insya Allah sholatnya khusyuk. Dan di antara penyebab dimudahkan mencari rezeki, kata beliau, qira'ah surah Waqi'ah, membaca surah Al-Waqi'ah. Apa kata Rasulullah? Man qara'a surat Al-Waqi'ah lam tusibhu faqah. Barang siapa yang rutin membaca Al-Waqi'ah, seumur hidup gak akan susah. Ini yang jamin Nabi Muhammad, bukan sembarang manusia. Rutinkan, ajarkan kepada anak-anak kita, istri kita, agar mereka rutin, khususnya di malam hari, kata beliau. Dan juga surah Yasin, membaca surah Yasin. Ini salah satu amalan untuk memudahkan mencari rezeki. Karena orang zaman sekarang banyak salah paham tentang Yasin. Dikiranya Yasinan itu untuk orang mati aja. Salah. Kata Nabi, bacakan Yasin untuk orang yang mau mati atau orang yang sudah meninggal. Iya. Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan Yasin 5 quri'alah. Yasin itu tergantung niat orang yang membacanya. Untuk apapun bisa surah Yasin. Amalkan surah Yasin. Khusyuk. Apalagi membacanya sampai menangis. Itu luar biasa. Tidak bisa kita menangis kalau kita nggak paham artinya. Pelajari maknanya, pelajari tafsirnya. Jadi rutinkan baca surah Yasin. Dan juga membaca tabarak di waktu subuh. Ya, tabarak. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Terus sampai selesai. Berapa menit baca tabarak? 3 menit. Paling lama 5 menit. Kita 5 menit tidak mampu untuk Allah, tapi berjam-jam di toko, di pasar mampu. Sambil di toko baca. Bebas, nggak bisa habis subuh ya kapan pun bisa. Yang penting satu hari baca Waqi'ah, baca Yasin, baca Tabarak.
Apalagi tabarok ini kata Rasulullah, selain melancarkan rezeki, dia akan diamankan jauh dari azab kubur. Surah Tabarok pernah protes, ya Allah, kalau ada hambamu yang membacaku tapi dia tetap diazab di kubur, keluarkan aku dari Al-Quran. Tidak main-main ini. Artinya apa? Orang yang rajin baca Tabarok tidak akan pernah diazab di alam kuburnya. Alhamdulillah, semua sudah diajarkan sama Rasulullah. Kemudian di antara yang menyebabkan lancarnya rezeki, hudurul masjid qablal adzan, pergi ke masjid sebelum azan. Nah, ini bapak-bapak yang suka ke Masjid Al-Munawwar sebelum azan itu berkah luar biasa. Rezekinya lancar. Ya, sebelum azan dia udah duduk, udah i'tikaf, itu melancarkan rezeki. Mudawama 'ala thaharah, di antaranya juga yang melancarkan rezeki orang yang selalu punya wudu. Dimanapun dia nggak batal wudu, mampir kencing, habis kencing dia wudu lagi. Nah, orang kalau selalu toharoh, Allah jaga, malaikat jaga, selalu bersuci, aman daripada malah bahaya, dan apa yang dia bisniskan menjadi barokah. Kemudian di antaranya ada sunnatil fajar wal witir fil bait, mengerjakan 2 rakaat salat sunnah fajar. Makanya kalau ada 10 nama orang terkaya di dunia, insya Allah walaupun nama kita nggak masuk di tulisan itu, tapi nama kita masuk di hati Nabi Muhammad. Nama kita dicatat di surga. Orang paling kaya siapa? Orang yang sholat 2 rakaat qabliyah subuh. Jangan takut hadirin. Apa kata Rasulullah? Raka'atul fajri khair minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qabliyah subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nanti jam 1 malam Pak Haji bagi duit 10 juta bagi yang hadir, insya Allah penuh nih. Penuh nggak? Penuh. Apalagi 100 juta. Tahan nggak tidur itu. Kenapa? Mau dapat duit. Tapi setiap hari kata Allah, yang sholat qabliyah subuh 2 rakaat lebih baik, jangankan 10 juta, 1 miliar, 1 T, dunia dan seisinya lebih baik. Tapi tidak ada yang datang hadirin. Yang datang 1 sop, 2 sop paling. Terkadang ada yang datang tapi lupa rakaatul fajr. Sangat disayangkan. Ya, sempatkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Dan juga sholat witir di rumah. Makanya kita itu disunnahkan sholat duha, sholat witir itu di rumah. Biar rumah kita itu bercahaya. Amalkan witir, lancar rezeki. Dan juga i'tikaf di masjid dari subuh sampai terbit matahari, sambil membaca ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Amalkan ini. Ini sunnah para anbiya, orang-orang soleh. Ya kafi ya mughni ya fattah ya razzaq. Ya kafi, ya Allah yang maha mencukupi. Ya mughni, ya Allah yang maha kaya. Ya fattah, ya Allah yang maha membuka kesulitan. Ya razzaq, ya Allah yang maha pemberi rezeki. Dari habis subuh sampai terbit matahari. Terbit matahari, sholat isyraq 2 rakaat setelah 16 menit daripada terbit matahari. Salah satu yang mengamalkan ini yaitu Al-Imam Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Ini katanya banyak pengikut Syekh Ibnu Taimiyah, bubuhan wow ini. Mau benar, dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ini Syekh Ibnu Taimiyah, beliau melakukan bid'ah, tapi bid'ahnya baik. Syekh Ibnu Taimiyah ini kalau habis subuh, habis wirid, beliau ngangkat kepalanya ke langit, membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Adalah yang kuat. Ada yang kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin. Ulang lagi, ulang sampai terbit matahari. Ya, itu sekitar berapa? 45 menit ada?
Ini bid'ah, nggak pernah Nabi, nggak ada hadisnya. Habis subuh baca Fatihah sambil ngangkat kepala, nggak ada hadisnya. Tapi dilakukan sama Imam Ibnu Taimiyah. Karena beliau orang cerdas, orang pintar. Pengikutnya ini yang kadang-kadang salah kaprah, gagal faham. Ini bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Baca wirid, baca Al-Fatihah, apalagi surah Al-Fatihah Ummul Quran. Ya, pemimpinnya Al-Quran. Nah, jadi amalkan. Wa anil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, juga ada tambahan dari Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ada 4 yang melancarkan rizki. Ada 4. Pertama, qiyamul lail, bangun malam, tahajud, walau rakaaten, walaupun 2 rakaat. Ada orang kebelet kencing, jam 1 malam bangun, kencing, tidur lagi, dapat pahala. Dapat pahala orang bangun malam. Tapi sayang kalau enggak sholat. Masa kita kencing mau bangun, sholat kok enggak mau. Habis sholat, baca sholawat, baca doa, pendek-pendek aja. Terserah mau tidur lagi enggak apa-apa. Bayangkan, ada orang kaget nih, terbangun. Ada yang telepon, terbangun. Tidur lagi, dapat berkah ya. Dapat berkah orang bangun malam. Tapi sayang lah kalau kita tidak sholat. Ya. Jadi bangun malam, qiyamul lail, sholat di malam hari. Dan juga kata Imam Syafi'i, melancarkan rezeki kasratul istighfar bil ashar, membaca istighfar di waktu fajar. Nah, itu ada istighfarnya tuh di wirid-wirid. Wah, kalau di Banjar, di Palembang, di Hadramut tuh sama tuh. Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Habis itu ya Hayyu ya Qayyum ahyil quluba tahya wa aslih lana al-a'mal fid din wad dunya. Habis itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah. Ya kan? 100. Ini salah satu wirid yang jangan ditinggal. Ada 3. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, sebelum zuhur atau habis zuhur 100. Ya, dan subuh subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah 100. Dan sebelum maghrib, menjelang maghrib atau mau tidur, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Minimal 3 ini jangan ditinggalkan. Itu melancarkan rezeki. Ta'ahudu sadaqah, yang ketiga kata Imam Syafi'i, orang yang suka sedekah walaupun sedikit, itu lancar rezekinya. Kenapa? Karena ada jaminan daripada Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, ma naqasa mal min sadaqah, enggak akan kurang harta kalau dikeluarkan untuk sedekah, akan bertambah dan bertambah dan bertambah berkah. Wa dzikir awalan nahar wa akhirah, dan yang melancarkan rezeki juga perbanyak zikir pagi dan sore. Maka saya berikan ijazah kepada para jamaah, baca namanya Wirdul Latif lil Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Siapa yang baca Wirdul Latif, dia sudah baca semua wirid Nabi Muhammad pagi dan sore 10 menit. Ya, beli bukunya atau download atau lihat di HP, Wirdul Latif Imam Haddad, keluar 10 menit. Tapi ente sudah baca wirid Nabi pagi dan sore. Dijaga 24 jam daripada malah bahaya, diberkahi dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Imam Syafi'i juga, ada 4 yang sulit mendapatkan rezeki, menyebabkan kita susah dapat duit, dapat rezeki. 4. Yang pertama, banyak tidur habis subuh. Nah, ini macet rezekinya. Habis subuh guring. Biasanya Ramadan ini banyak tidurnya. Nah, hati-hati, jangan tidur kalau sudah isyraq, terbit matahari. Ya. Qillatus shalah, sedikit salat, malas. Wal kasal, malas ibadah, pengajian. Wal khianah, orang yang suka berkhianat, itu juga membuat rezeki macet. Dan dia juga para ulama menambahkan,
di antara yang mencegah rezeki, menyulitkan mendapatkan rezeki, banyak tidur, banyak makan, banyak minum dalam keadaan junub. Makan berdiri, minum berdiri, makan minum tangan kiri. Dan juga nyapu rumah di malam hari. Ini menyebabkan rezekinya macet. Kalau nyapu tuh sore aja, malam tidak ada nyapu-nyapu lagi, sudah bersih rumah. Meninggalkan sampah di rumah, itu menyebabkan rezeki macet. Berjalan di depan guru, itu rezekinya macet. Guru di belakang, di depan, ya. Kecuali panitia, pengawal, itu lain cerita. Berjalan di depan orang tua ditinggal, ini rezekinya macet, ya. Wudu di tempat kamar mandi yang ada WC-nya, wudu di situ makruh kata ulama. Kalau wudu, siapkan tempat wudu yang beda, ya. Jangan wudu di kamar mandi yang ada WC-nya, kecuali tidak ada klosetnya, tidak masalah. Dan juga mengelap wajah dengan baju yang dipakai. Lagi pakai baju, dia lap wajahnya, nah, itu memacetkan rezeki, susah. Meninggalkan sarang laba-laba di rumah, itu macet rezekinya. Menunda-nunda solat juga macet rezekinya. Itfa'us surat bin nafas, mematikan lampu dengan napas, itu macet rezekinya. Dan meninggalkan doa untuk orang tuanya, itu macet rezekinya. Jarang doakan orang tua. Kok semua ini ada di kitab? Ini berdasarkan pengalaman para alim ulama. Lain kalau nggak percaya sama ulama, mau percaya sama siapa lagi? Nah, mudah-mudahan rezeki kita dilancarkan Allah, diberkahi Allah, dan iman kita dikuatkan Allah, sehingga kita tambah rajin lagi untuk hadir di majelis-majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Makasih banyak, belum dahulu lah. Masih banyak. Sama-sama.